Khasanah kuliner masyarakat Minangkabau memang cukup berwarna. Bahan dasar menu masakan yang disajikan tidak hanya terbatas pada penggunaan unsur daging, melainkan juga sayuran. Namun terdapat salah satu menu masakan yang juga bahan dasarnya berasal dari tanaman yang sering kita jumpai di halaman rumah. Salah satunya daun tumbuhan mangkukan atau bagi warga setempat dikenal dengan nama daun tapak leman. Bagi orang Minang, daun dari tumbuhan yang juga biasa tumbuh liar hingga mencapai ketinggian 6 meter di antara ladang dan tepi sungai ini merupakan salah satu bahan dasar olahan masakan yang cukup digemari, yaitu gulai tapak leman. Untuk dijadikan bahan masakan, warga di sini hanya menggunakan daun muda dari tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Polycias cutellata Maria. Biasanya, 3 buah daun yang berada pada pucuk tangkai dan masih berbentuk bulat layaknya mangkuk. Daun mangkokan yang masih muda ini sengaja dipilih menjadi bahan masakan karena tulang daun belumlah tumbuh sempurna, sehingga masih lunak dan mudah untuk diolah. Selain itu, rasanya yang cenderung masih cukup segar karena tidak pahit ketika dikonsumsi. Untuk dibuat menjadi bahan masakan, daun tapak leman biasanya dicacah atau diiris tipis hingga teksturnya lembut. Namun sebelumnya, daun dari tanaman yang juga masih termasuk dalam ragam tanaman obat ini sebaiknya dicuci terlebih dahulu agar bersih dari kotoran atau hewan seperti ulat maupun serangga kecil yang masih melekat pada daun. Selain itu, agar getah yang masih tersisa juga berkurang. Di berbagai daerah, tumbuhan tapak leman atau mangkukan ini sebenarnya cukup familiar bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai tanaman penghias halaman rumah karena bentuk daunnya yang unik, layaknya mangkuk yang dapat menampung air, daun dari tumbuhan ini juga seringkali dijadikan wadah atau tempat untuk penyajian olahan makanan serta jajanan seperti lakso, yaitu masakan tradisional yang pernah aku buat di Pulau Bangka. Daun ini dikenal sebagai tanaman obat karena kandungan zat besi, fosfor, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C yang terdapat pada daun ini cukup bermanfaat bila dikonsumsi tubuh. Daun mangkukan juga kaya akan kandungan klorofil serta mengandung zat kalsium oksalat. Jenis senyawa ini tidak larut dan tidak dapat diserap tubuh secara langsung. Selain itu, dapat mengendap pada saluran kencing yang menyebabkan batu ginjal bila dikonsumsi terus-menerus serta tidak diolah secara baik dan benar. Karenanya, sebelum diolah bersama bumbu serta bahan lainnya, daun mangkukan harus direbus terlebih dahulu agar zat berbahayanya berkurang. Selanjutnya, daun pun ditiriskan untuk menghilangkan air sisa rebusan. Sementara aku menyiapkan salah satu bahan utamanya, yaitu daun mangkukan, khusus untuk urusan cita rasa, Ibu Eti yang bertugas mengolahnya. Beberapa bahan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, laos, serta garam pun dihaluskan bersama sebagai bumbu sederhana masakan tradisional khas Minang ini. Bagi masyarakat Minang, santan merupakan unsur penting dalam hampir setiap olahan masakan mereka. Selagi Ibu Eti membuat bumbu, Ibu Risna pun membantu menyiapkan santan kental agar cita rasa dari masakan ini lebih gurih dan menggugah selera ketika sudah matang. Meski proses memasak gulai tapak leman ini sebenarnya sederhana dan mudah, juga cukup singkat karena semua komposisi bahan langsung dicampurkan dan dimasak hampir secara berbarengan di dalam kuali. Namun, salah satu keunikan masakan berkuah santan ini yaitu bumbu rempah-rempah yang telah dihaluskan tadi tidaklah ditumis terlebih dahulu, melainkan langsung direbus bersama santan. Masakan daun tapak leman ini bagi masyarakat Minang memang paling nikmat bila dipadukan bersama dengan telur bebek atau telur itiak. Semakin banyak telur yang digunakan, semakin menambah cita rasa masakan ini menjadi lebih lemak atau lebih enak.
Bu, ini Bu, daun tapak limanya Bu, udah direbus. Taruh situ aja. Sebagai tahap akhir, selanjutnya daun tapak leman pun ditambahkan ke dalam kuali dan semua campuran komposisi bahan ini dimasak hingga santan mendidih dan sedikit asap agar bumbu meresap. Sajian masakan gulai tapak leman ini merupakan salah satu khasanah kuliner tradisional khas Minang yang biasa disajikan ketika acara tertentu seperti acara adat maupun beberapa peristiwa penting seperti syukuran atau hajatan. Meski sensasi rasa daun mangkukan yang sedikit pahit, berdasarkan uji klinis, daun tapak leman atau daun mangkukan juga mengandung zat amigdalin dan vitamin B17 yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas atau sebagai zat antioksidan serta antiinflamasi atau peradangan. Kandungan zat ini tentunya cukup membantu memperbaiki sistem inulin tubuh dan membantu melancarkan peredaran darah bila diolah dengan baik dan benar. Daun tapak leman juga memiliki aroma yang khas. Tak heran, daun yang termasuk dalam tanaman herbal ini juga sering dikonsumsi warga untuk membantu mengurangi bau badan.